Oh, mereka selalu mengira kau akan tetap di sana, bukan? Mereka pikir kau akan menjadi satu-satunya yang membungkuk, memaafkan, dan mencoba menambal setiap retakan yang terus-menerus mereka ciptakan. Mereka meremehkan kekuatan diam dari seseorang yang sudah cukup, dan itulah kesalahan terbesar mereka. Mereka kira kau seperti boneka yang bisa mereka kendalikan, terikat pada jari-jari mereka, tampil di panggung mereka. Tapi kali ini, tali itu putus. Kali ini, kau pergi begitu saja. Dan itulah plot twist yang tak pernah mereka bayangkan. Lucu, bagaimana mereka percaya bahwa kebaikanmu adalah sesuatu yang tak akan pernah habis, seperti sumur tanpa dasar. Mereka salah menilai kesabaranmu sebagai kelemahan, pengampunanmu sebagai ketololan. Tapi mereka tak sadar bahwa bahkan hati paling pemaaf pun punya batas. Dan ketika kau mencapai titik itu, kau tak meledak dalam amarah, tak berteriak atau menjerit. Kau pergi dalam diam. Kesunyian itu sekarang menjadi suara paling bising bagi mereka. Kini mereka panik, mencoba menyusun kembali apa yang telah hancur. Tapi mereka takkan pernah mengakui bahwa semua ini akibat tindakan mereka sendiri, kesombongan mereka, ketidakmampuan mereka untuk menghargai apa yang telah mereka miliki. Mereka akan melukiskan diri sebagai korban, membuat cerita-cerita untuk menenangkan egonya yang rapuh. Tapi di jam-jam sunyi malam hari, mereka tahu bahwa merekalah yang terus mendorong sampai tak ada yang tersisa. Mereka mengandalkan kelunakanmu, kesiapanmu untuk memaafkan. Mereka yakin kau akan selalu ada, berapapun kali mereka melukaimu. Tapi setiap kali mereka melampaui batas, mereka mengukir luka baru di jiwamu. Dan ketika ukiran terakhir itu selesai, kau tahu, saatnya pergi. Kini mereka duduk termenung di ruang kosong yang kau tinggalkan, bertanya-tanya bagaimana bisa begitu buta. Penyesalan adalah hal lucu. Ia datang secara tiba-tiba, menyergap mereka saat tak mereka duga. Mereka menjalani hari-hari dengan pura-pura baik-baik saja, pura-pura tak terganggu. Tapi kemudian, sebuah lagu, aroma tertentu, atau kenangan singkat muncul, dan semuanya terasa seperti tabrakan kereta cepat. Dalam sekejap, mereka menyadari betapa besar kehilangan itu. Tapi sayangnya, saat itu tiba, kau sudah pergi, dan takkan pernah menoleh ke belakang. Mereka akan mengatakan ini adalah kejutan, seolah-olah kepergianmu datang dari langit. Padahal, kau dan aku tahu, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini sudah lama datang. Mereka hanya saja tidak peduli. Mereka mengabaikan tanda-tanda, mengenyahkan rasa sakitmu, dan kini mereka harus membayar harga atas ketidaksadarannya. Itulah risiko jika kita menganggap seseorang sebagai hal biasa. Itu hanya berhasil selama orang itu masih bersedia bertahan. Mereka bilang mereka tak sengaja, bahwa mereka sedang bad mood sehari, sebulan, setahun. Mereka klaim bahwa mereka tak menyadari betapa dalamnya lukamu. Tapi alasan-alasan itu kini tak lagi berbobot. Kau memberi mereka peluang berkali-kali untuk berubah, tapi mereka menyia-nyiakan semuanya. Faktanya, mereka tak pernah benar-benar percaya kau akan pergi, karena tak bisa membayangkan dunia tanpa dirimu sebagai pusat hidup mereka. Ego mereka mengaburkan kenyataan bahwa kaulah alammu sendiri, sebuah kekuatan yang layak dihormati. Dan kini, dengan cahayamu pergi, mereka tinggal dalam kegelapan, tersesat dan bingung. Biarkan mereka tinggal dalam kegelapan itu. Biarkan mereka rasakan berat ketidakhadiranmu. Karena setiap kali mereka meremehkan perasaanmu, setiap kali mereka mengabaikan nilai dirimu, mereka sedang mempersiapkan momen ini. Dan kini mereka menuai apa yang mereka tanam. Sebutlah itu karma, sebutlah keadilan. Tapi itu adalah beban yang harus mereka pikul, bukan tugasmu. Dan kau kini bebas, benar-benar bebas. Bebas dari siklus luka dan permintaan maaf.
bebas dari pergantian diri yang terus-menerus. Kau telah merebut kembali kekuatanmu dan tak akan pernah kembali lagi. Mereka mungkin mencoba menarikmu kembali dengan janji-janji palsu, tapi kau tahu lebih baik. Janji itu kosong, seperti permintaan maaf yang dilemparkan seenaknya. Pergimu adalah wujud cinta pada dirimu sendiri. Kau memilih dirimu sendiri daripada kekacauan yang mereka bawa. Dan pilihan itu adalah hal terkuat yang pernah kau lakukan. Saat itulah kau berhenti menjadi kantuk mereka dan mulai menjadi pelindung dirimu sendiri. Mereka akan mencoba meyakinkan diri bahwa kau akan kembali, bahwa ini hanya pertengkaran biasa, pemisahan sementara. Tapi mereka salah. Kali ini berbeda. Kali ini kau telah melihat wajah asli mereka, pola yang sama yang tak pernah berubah, dan kau memutuskan kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan realisasi itu adalah hal yang paling menakutkan bagi mereka. Selama ini, mereka bertahan di atas kekuasaan yang mereka kira dimiliki atas dirimu. Hal itu membuat mereka merasa penting, kebal. Tapi kini kekuasaan itu telah hilang, dicabut oleh pilihanmu untuk pergi. Tanpa itu, mereka tinggal dengan ketidakamanan dan kelemahan yang kini menghadang mereka lewat cermin. Biarkan mereka bergulat dengan penyesalan mereka. Biarkan mereka rasakan konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Ini bukan tanggung jawabmu untuk menyelamatkan mereka, memperbaiki mereka. Kau sudah memberi cukup banyak, sudah berkorban cukup besar. Sudah waktunya untuk mencurahkan energi itu pada dirimu sendiri, pada penyembuhanmu, pertumbuhanmu, masa depanmu. Dan percayalah, mereka akan merasakan ketidakhadiranmu dalam cara yang tak pernah mereka duga. Mereka akan mencarimu di setiap orang yang mereka temui, berharap menemukan serpihan dari apa yang telah hilang. Tapi orang sepertimu hanya ada satu, tak bisa digantikan. Dan itulah kenyataan yang harus mereka hadapi seumur hidup. Mereka menganggapmu sebagai pengaman, tempat mereka jatuh tanpa khawatir. Tapi kini mereka jatuh dan tak ada yang menangkap mereka. Itulah pelajaran yang akan mereka bawa, bahwa mereka memiliki sesuatu yang luar biasa dan membiarkannya lenyap begitu saja. Dan ketika mereka duduk di antara reruntuhan dari apa yang dulu mereka anggap remeh, kesadaran itu akan menghantam mereka lebih keras dari hukuman apapun. Bukan hanya penyesalan yang menghantui mereka, tapi lubang besar yang kau tinggalkan. Mereka akan mencoba menyembunyikannya. Tentu saja, mereka akan memamerkan senyum di media sosial, berpura-pura tak terpengaruh. Tapi di saat-saat sunyi, ketika pengalihan telah pudar, kebenaran akan muncul ke permukaan. Kaulah kepastian di tengah kekacauan mereka, cahaya yang mereka redupkan tanpa berpikir dua kali. Dan kini mereka tenggelam dalam kegelapan mereka sendiri. Mereka akan mengulang setiap langkah, memutar kembali setiap kata yang mereka ucapkan dengan sombong, dan bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa runtuh. Ironisnya, mereka tak pernah meruntuhkan hubungan itu. Mereka sendirilah yang merobeknya dengan tangan mereka sendiri. Mereka terlalu larut dalam permainan egois mereka, dalam kebutuhan untuk merasa superior, hingga tak menyadari retakan-retakan yang muncul di bawah kaki mereka. Dan kini retakan itu telah menelankan mereka bulat-bulat. Yang tak mereka mengerti adalah bahwa orang-orang sepertimu tak dibuat untuk tinggal dalam racun. Kau memberi mereka kesempatan lebih dari yang pantas mereka dapatkan. Dan setiap kesempatan hanya berakhir dengan hal yang sama. Penghinaan, pengabaian, kehancuran. Jadi, kau pergi bukan karena dendam, bukan karena amarah, tapi karena kamu memilih dirimu sendiri. Dan itulah hal yang tak pernah bisa mereka pahami. Bagaimana kau bisa mencintai mereka sedalam itu, namun tetap memilih untuk pergi. Keindahan dari semua ini adalah bahwa pergimu bukanlah kekalahan bagimu, itu adalah kemenangan. Kau memilih ketenangan daripada kekacauan, pertumbuhan daripada stagnasi.
Sementara mereka terjebak dalam lingkaran yang mereka ciptakan sendiri, kau terus maju, meninggalkan beban racun mereka seperti jaket berat di musim semi. Mereka akan menyebutnya egois, tapi kita tahu itu adalah bentuk tertinggi dari bertahan hidup. Biarkan mereka menyebutmu egois. Biarkan mereka menggambarkanmu sebagai penjahat dalam narasi mereka. Itu tak lagi penting, karena kata-kata mereka tak memiliki kekuatan lagi. Kau telah keluar dari jaring mereka, melepaskan diri dari dusta-dusta mereka, dan kini kau tak tersentuh. Mereka boleh bergosip, bersedih, bahkan menangis, tapi tak satu pun dari itu akan membawamu kembali. Dan itulah yang benar-benar menakutkan bagi mereka. Mereka akan mencoba mengisi kekosongan itu, mencari pengalihan, melompat dari satu hubungan singkat ke yang lain, mengejar kebahagiaan sementara. Tapi itu takkan berhasil. Lubang yang mereka coba isi bukanlah akibat ketidakhadiranmu, tapi hasil dari tindakan mereka sendiri. Dan sampai mereka menghadapi kebenaran itu, mereka akan tetap terperangkap dalam kekosongan yang mereka ciptakan. Sementara itu, kau akan berkembang, tidak hanya bertahan, tapi benar-benar bersinar. Karena ketika kau pergi, kau tak hanya meninggalkan mereka, kau juga meninggalkan rasa sakit, keraguan, dan ketidakpercayaan yang mereka tanamkan dalam dirimu. Di tempatnya, kau membangun taman baru, kepercayaan diri, sukacita, dan kebebasan. Mereka hanya bisa menonton dari pinggir, merindukan kedamaian yang kini berada di luar jangkauan mereka, karena mereka telah kehilangan hak untuk menjadi bagian dari hidupmu. Dan seiring waktu berlalu, penyesalan mereka akan semakin dalam. Setiap pencapaianmu, setiap kebahagiaan yang kau bagikan dengan dunia akan menjadi pengingat akan apa yang telah mereka sia-siakan. Mereka akan terus berbohong pada diri sendiri bahwa ini bukan salah mereka, bahwa kau terlalu sensitif, terlalu menuntut. Tapi dusta-dusta itu akan hancur di bawah beban rasa bersalah mereka sendiri, karena kebenarannya tak bisa dibantah. Mereka memiliki seseorang yang luar biasa, dan mereka merusaknya.